dari kehidupan tidak nyaman menjadi lebih nyaman. Maka ayo bergerak agar berubah. Dari Imam Ghazali menyampaikan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Siapa harinya lebih baik dari kemarin, maka beruntunglah ia. Siapa yang harinya sama dengan kemarin, maka rugilah dia. Dan siapa yang harinya lebih buruk dari kemarin, maka celakalah ia. Baik, alhamdulillah pagi hari ini pendengar kita sudah tersambung bersama dengan Kang Sholihul Hadi ya. Bagaimana menjadikan masjid ini sebagai tempat yang dicintai oleh anak-anak akan kita bahas bersama-sama di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kang Sholihul Hadi, pagi hari ini kita membahas mengenai bagaimana kita bisa menjadikan masjid sebagai tempat yang bisa dicintai oleh anak-anak. Nah, kenapa ini ya? Anak-anak ini harus mencintai masjid sejak dini ini, Kang Sholihul Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Para pendengar Radio RRI Persatu Semarang dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan di hari ini. Kita selalu sehat walafiat, tidak ada yang sakit. Jika ada masalah segera diselesaikan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Mbak Ana serta kru yang bertugas yang senantiasa setia terhadap kita ya, supaya acara ini berlangsung dengan baik. Semoga selalu dalam pelindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Sehat semua Mbak ya? Tidak ada yang sakit toh? Insyaallah. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan karunia-Nya kita bisa bertemu di sini walaupun tidak bertatap muka, tetapi ada komunikasi jarak jauh yang luar biasa. Dan komunikasi ini akan terus berlanjut mengingat kita masih dalam hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa terus bersama-sama untuk saling menyapa, litolabil ilmi, untuk belajar, ya, saling belajar, karena wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maka kita tak henti-hentinya kita akan terus mengucapkan kalimat syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswatun hasanah Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Para pendengar Radio RRI Persatu Semarang dimanapun Anda berada, yang sedang di pasar, yang sedang jalan-jalan, yang sedang jogging, mungkin bisa sambil mendengarkan radio, bisa nggak, Pak? Sambil lari itu bisa ya. Hari ini kita akan membahas tentang menjadikan masjid yang dicintai oleh anak-anak. Kenapa ada tema yang muncul itu dan akhir-akhir ini sedang marak ya tema demikian? Kenapa? Karena kini banyak yang mulai menggalakkan masjid ramah anak. Lah yang dimaksud masjid ramah anak itu seperti apa? Yaitu masjid yang anak-anak kalau datang ke sana itu senang. Mengapa? Karena lokasinya masjidnya bagus, bersih kan gitu kan. Terus kemudian di lingkungannya ada mainan, tempat mainan gitu loh. Jadi ada ayunan, ada tempat mainan anak-anak. Kenapa kok harus begitu? Ya, karena sekarang ya, kalau kita lihat di kampung, jika ada anak-anak yang ke masjid, itu mestinya sudah diintimidasi. Biasanya begitu. Dia datang langsung, jangan rame loh, mesti gitu. Ini lagi ada sholat, lagi jamaah, jangan lari-lari. Sudah ada intimidasi itu dari orang-orang yang sepuh biasanya, orang-orang yang tua atau masih muda, tapi pemikirannya ya pokoknya masjid harus tenang gitu kan. Ada peraturan begitu, bahkan di dalam stiker masjid itu gede tulisannya anak-anak dilarang masuk gitu. Kalau biasanya di kampung kan pemulung dilarang masuk, tapi kalau di masjid anak-anak dilarang masuk. Itu yang di kampung loh, bukan yang di tempat-tempat kita. Kalau di tempat kita tidak ada tulisan begitu sih. Hanya saja orang-orang selalu kalau ada anak-anak yang
datang itu dibisikin, jangan lari-lari kan gitu, nggak boleh lari, jangan main-main, jangan dan sebagainya. Pokoknya ada aturan-aturan yang membuat anak-anak itu terintimidasi secara tidak langsung. Terus kalau ada yang lagi teriak-teriak begitu, sudah ada mata yang tertuju padanya itu mendelik gitu. Jadi saya lihat sendiri. Jadi kalau ada, saya sendiri juga kadang pelaku. Maksudnya kalau ada anak-anak rame sedikit, itu saya dah, jangan rame dulu, jangan rame, udah pulang saya gitu. Bukan saya, tapi pokoknya saya cuma bilangnya jangan rame, anteng di sini aja gitu. Tapi ada yang sudah sampai ranah ke pengusiran ya. Kan pulang aja sana, daripada rame di masjid ini. Nah dari situ, kemudian mereka itu punya paguyuban anak-anak. Jadi anak-anak itu punya paguyuban kan. Jadi punya paguyuban kumpulan anak-anak itu. Kumpulan. Jadi satu geng gitu. Ojo dolanan di masjid, jangan main ke masjid. Kenapa? Nanti dimarahin sama bapak itu ya. Sudah ada seperti itu. Terus akhirnya mainnya di lapangan, di jalan. Kemudian menuju masjid itu anak-anak pada kumpul di situ semua. Ngetem ya istilahnya ya. Tidak di masjid. Ditanya, kenapa kamu tidak di masjid? Di masjid takut Pak dimarahi orang. Loh, kenapa dimarahi? Ya karena rame itu dan sebagainya. Dari gejala-gejala itu kan, gejala sosial seperti itu membuat anak itu menjadi susah atau enggan untuk ke masjid. Padahal masjid itu kan tempat yang khusus ya. Ketika kita harus bertemu dengan Allah, itu khusus kita harus bertemu dengan Allah itu di masjid. Waktu melaksanakan sholat Jumat pun sama. Bahkan di sholat Jumat itu biasanya itu anak-anak sudah dikasih ultimatum. Jadi tidak diperkenankan untuk bisa bermain, ngobrol kan biasa kalau masjid ya sholat Jumat itu kan tidak boleh berbicara dengan temannya. Yang tua saja dikasih nasihat. Angsitu wasma'u wati'u rahimakumullah. Tidak boleh berbicara dengan temannya ketika khutbah sedang berlangsung. Kan begitu. Itu yang sepuh-sepuh, yang tua-tua dikasih peringatan seperti itu. Kemudian anak karena merasa dikasih peringatan gitu, maka orang tua pun ke anak, jangan bicara. Ya memang betul kalau Jumat itu tidak boleh bicara, tidak boleh ramai ketika khutbah sedang dilaksanakan gitu. Hanya saja cara pengingatannya inilah yang harus kita petakan di sini. Jadi jangan sampai membuat anak itu takut atau trauma ke masjid. Karena anak-anak kan traumanya kan bisa lebih tinggi ya, lebih besar ya. Jadi kalau misalnya sekali tidak suka masalah ini, besok tidak mau ngulangi lagi dan besok malah semakin menjauh. Iya, tidak mau main ke sini. Terus kemudian kalau anak-anak itu sudah diingatkan misalnya sampai masuk ke dalam hatinya anak itu kan, habis misalkan berantem sama temennya itu kan setelah itu lupa. Setelah sadar, setelah damai itu kan yang kemarin sakit hati kan lupa misalnya gitu. Jadi anak-anak itu diberi anugerah untuk melupakan sakit hatinya dengan teman gitu. Jadi cepat sekali pulih dari sakit hatinya. Kalau saya lihat begitu dari anak-anak yang bermain di sini. Tetapi untuk trauma ini kan biasanya lama ya. Maksudnya kalau sampai dimarahi, bahkan sampai dicewer. Kan ada tuh anak dicewer gara-gara nakal pol di masjid itu. Diingatkan tapi dengan cara yang kasar gitu. Nah sehingga anak itu terus kemudian diteni, wah berarti aku nggak berani ya kalau ke situ, nanti malah dicewer sama bapak itu. Kan begitu. Jadi inilah yang menjadi PR buat kita supaya tidak sampai melakukan hal-hal yang demikian. Nah, ada beberapa hal yang akan saya utarakan ya berkaitan dengan sejarah, historisitas ya. Mengapa anak-anak kok diperbolehkan gitu. Jadi ketika mau ke masjid, kalau misalnya ada kesalahan ya diingatkan sewajarnya, jangan sampai separah itu. Jadi semarah itu kita kepada mereka. Kemudian pokoknya kita tuh diajarkan atau kita mengajarkan kepada anak-anak supaya anak-anak tidak sampai takut sama kita. Kalau ke masjid berarti kita nasihatinya dengan baik supaya tidak sampai anak itu takut, tidak mau ke masjid lagi. Jadi contohnya begini, ketika zaman Rasulullah SAW itu kan beliau pernah melaksanakan sholat jamaah menjadi imam. Jadi Rasulullah itu menjadi imam. Nah saat Rasulullah menjadi imam
itu ternyata beliau tidak sendirian. Beliau tuh menggendong seorang cucunya salah satu cucunya Rasulullah. Jadi salah satu cucunya Rasulullah itu digendong sama Rasulullah pada saat Rasulullah sedang melaksanakan sholat berjamaah itu lah. Kok bisa lah? Memang itu ada hadisnya. Jadi hadisnya begini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli wa Ummamah binti Abil As ala atikihi fa idza raka'a wa du'aha wa idza qama hamalaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dan Ummamah binti Abi Al-As minta gendong di leher beliau. Maka ketika beliau ruku, beliau letakkan, dan ketika beliau berdiri kembali Ummamah digendongnya. Nah ini pernah diulang orang zaman sekarang itu yang sempat viral di video yang di-share oleh orang-orang itu. Dia gendong anaknya sambil menaruh lagi anaknya gitu. Itu ada yang komentar, sholat gini itu sah atau enggak gitu. Ada, itu masih ada videonya, cuma enggak tahu nanti tak cari masih ada enggak. Nah video itu tuh ada caption begitu. Berarti dia belum pernah membaca secara ini. Karena Rasulullah itu pernah melakukan terhadap cucu beliau. Kemudian pernah juga ada riwayat yang lain yang berkaitan dengan hal yang sama ya. Jadi An-Nabi Qatadah Al-Ansari qala ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya ummun nas wa Ummamah binti Abil As wa ya ibnatu Zainab bintan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala atikihi fa idza raka'a wa du'a wa idza rafa'a min as-sujudi a'ada. Dan ini yang bersama, hanya saja ini redaksinya itu dilengkapi dengan sanadnya. Sanadnya itu Abi Qatadah Al-Ansari, yaitu yang langsung bercerita karena melihat langsung Rasulullah mengimami dengan menggendong ya cucunya yang bernama Ummamah binti Abil As. Nah, Ummamah itu siapa? Kan orang bertanya juga. Ummamah itu ternyata putrinya Zainab yang juga salah satu putri Rasulullah. Kan Rasulullah kan putra-putranya wafat sejak kecil. Ya. Tapi yang putri itu sampai dewasa sampai punya keturunan, termasuk yang sampai saat ini keturunan yang kita kenal dengan Habib itu kan dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Jadi Sayyidah Fatimah ini yang kemudian bisa melahirkan banyak keturunan sampai ke Habib zaman sekarang ini, termasuk ada Habib Syekh, ada Habib Muhammad, ada Habib Hamid yang di Semarang itu, yang sekarang menjadi idola para jamaah, gitu kan. Ini kan juga salah satu keturunan dari Fatimah Zahra. Nah ini ngomong-ngomong soal Fatimah Zahra, ada putra-putranya beliau, yaitu Hasan Husain. Ya. Ini kan juga sama, juga pernah meminta gendong pada saat Rasulullah menjadi imam. Nah, ini ketika sujud, itu kan mereka berdua kan suka naik ke punggungnya beliau itu. Ya kayak pas waktu kita sholat, anak kita itu meluk-meluk numpak ini ada kuda-kudaan gitu kan. Nah ini kan kalau langsung berdiri itu kan geledak ya. Geledak itu bahasa Indonesia ngelempang atau jatuh kan, tersungkur gitu. Kan kasihan. Beliau sujud lama ini dulu. Nah itu ternyata cucu beliau yaitu Hasan Husain sedang bermain di atas punggung beliau pada saat beliau sedang sujud. Nah kalau melihat historisitas seperti itu kan, ya ketika Rasulullah rela bersujud berlama-lama karena dimintai gendong cucu beliau itu, maka bagaimana dengan anak-anak generasi kita ini gitu. Dimana kalau mereka yang masih kecil-kecil itu minta gendong orang tua mereka, namun suasana masjid tidak gaduh kan tidak mungkin, mesti rame-rame ya. Ada yang bercandanya gitu kan. Nah ini bagaimana kita bisa tetap tidak gaduh dan juga bisa menjadi ibadah kita yang khusyuk gitu. Tapi kita harus sadar bahwa anak-anak kan tidak ada yang, kalau anak-anak diem, anak-anak tidak bersuara, kemudian dia tidak semangat, ini malah menjadi pertanyaan. Berarti anak itu mungkin saja sakit, anak itu mungkin sedang tidak sehat, tidak baik-baik saja, atau sedang punya masalah kan gitu. Tapi anak kan identik dengan happy, dengan bahagia, dengan ceria. Kan? Maka kalau anak-anak di masjid kok cuma diem itu kan, ini anak ini lagi ngapain? Mungkin pileran tahu pileran itu kalau menurut kalau ke hewan itu kan ayam kalau pileran dijual nggak laku gitu ya, matanya melek di situ gitu kan. Seperti itu kan kasihan. Maka kalau anak rame itu ya berarti anak ini sedang sehat. Nah ini kita jangan sampai melarang anak-anak datang ke masjid hanya gara-gara sebelum-sebelumnya
mereka itu sering membuat ribut gitu, bising gitu kan, mengganggu kekhusyuan sholat. Karena ketika suara anak itu hilang, ya, itu sama dengan tanda-tanda kehancuran, runtuhnya generasi kita yang akan datang. Mengapa? Karena kita pernah ada pernyataan begini, la tarabbu auladakum kama rabbakum abaukum faqad khalaqu li zamanin ghairu zamanikum. Janganlah kalian mendidik anak-anak kalian sebagaimana orang tua kalian mendidik kalian. Karena mereka itu diciptakan di masa yang berbeda dengan zaman kalian. Nah, ini kalimat ini kan sebetulnya tidak sekarang, ini muncul itu udah lama, sejak zaman Sayyidina Ali dulu. Jadi ini dialamatkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Itu udah lama sekali kalimat. Tapi kalau kita ambil di masa sekarang ini lebih tepat juga. Karena zaman sekarang itu kalau anak-anak dikasih tahu dengan cara kita dididik orang tua dulu, ngaji aja diceplak sedikit. Kalau zaman dulu kan biasa ya, maksudnya saya ngaji dengan orang tua saya ketika salah. Bacaannya itu saya di sebelah pakai lidi itu, cetak gitu. Sakit itu. Wah, saya nangis tapi saya nggak boleh nangis. Nangis pulang dimarahin sekalian sama umi. Tapi kalau zaman sekarang, cetak nangis juga gitu kan. Jadi nggak bisa melanjutkan ngaji lagi. Gitu. Karena anak zaman sekarang itu dengan dulu itu beda. Anak sekolah aja kalau zaman dulu dilempar penghapus pakai kayu yang terbuat dari kayu itu perempul, ya diem aja di situ, nggak masalah. Pulang-pulang malah ditambahi orang tuanya, kamu nakal sih ya itu. Tapi zaman sekarang dilempar pakai penghapus, misalkan masih ada yang menggunakan penghapus pakai kayu itu, wow, bisa di Komnas Anak kan, bisa di Komnas HAM dan sebagainya. Nah, ini maksudnya adalah berdasarkan dari latar rubuh tadi, bahwa jangan kalian mendidik anak-anak sebagaimana orang tua kalian mendidik kalian. Jadi zamannya sudah berubah, caranya kita harus juga sudah berubah. Makanya cenderung kalau zaman sekarang kan anak-anak lebih disayang, tidak boleh dimarah gitu kan, tidak boleh dimarahi dan sebagainya. Nah kalau ada yang mau ke masjid lari-lari ya biarkan saja, gitu, biarkan saja. Mengapa kok dibiarkan saja? Ya karena dulu ya salah satu sultan di Turki ya, namanya Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau itu seorang penakluk Konstantinopel. Ya, jika suatu masa kamu tidak lagi mendengar bunyi bising dan tawa-tawa anak-anak yang sangat riang ya di antara sosok sholat di masjid kalian itu, maka sesungguhnya akan ada generasi muda yang runtuh di masa kalian nanti. Jadi maksud di masa yang akan datang itu nanti akan ada generasi yang terputus. Mengapa? Karena tidak ada lagi canda tawa anak-anak. Berarti kan nggak ada generasi lagi, berarti nggak ada yang anak-anak, tua semua itu, yang sholat itu mbah-mbah semua, sepuh semua. Jadi sejak kapan kita bisa mendidik anak-anak itu bisa ke masjid? Sejak kapan? Kalau tidak kalau harus mereka takut gitu ya. Kalau mereka takut dan kalau tidak mulai sekarang gitu. Jadi mulai sekarang lah, ya mulai hari ini gitu. Yang biasanya tidak membawa anak atau yang biasanya suka mengusir anak, itu coba tidak usah mengusir lagi. Jadi anak-anak main biarinlah dulu. Dikasih tahu pelan-pelan. Yeah. Kita akan buka yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Hana. Selamat pagi, Pak Yarto. Silakan, Pak Yarto. Sebelumnya kita bertanya pada Pak Ustadz, saya mengucapkan tepat tanggal 11 ini, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-77. Oh, baik, iya. terima kasih. Sekali merdeka, sekali di udara tetap. Di udara. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum, Kang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sesuai dengan topik tadi, bagaimana masjid dicintai anak. Berapa hal yang kita simak, apa yang Anda katakan tadi, memang realita di lapangan seperti itu. Pasti Allah melihat usaha kita. Karena yakin pertolongan Allah akan datang tepat waktu untuk mendidik anak yang berkarakter lebih baik. Namun Pak Ustadz, tugas kita berusaha dan selalu berdoa sampai tiada henti. Pasti Allah tak akan membiarkan upaya kita tanpa hasil. Sebab anak itu apa yang katakan tadi luar biasa. Karena terkadang kita sedang sholat, sudah lari sana, lari sini, jujur di sana, di sini. Nah semoga perjalanan kita ini berbuah manis Pak Ustadz. Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh iya, ini ulang tahun ya RRI ini.
Iya Pak. Ya selamat ulang tahun untuk RRI Persatu Semarang yang ke-77. Sekali di udara tetap di udara. Ya. Baik, tadi pertanyaan dari Pak Airul ini pernyataan atau pertanyaan itu ya kayak? Ya mungkin pernyataan. Pernyataan juga ya, mungkin salah satu dari masyarakat ada yang curhat begitu ya. Mungkin ini seorang mewakili yang suka mengajarkan ke anak ya. Maksudnya yang suka mengingatkan, jangan rame mungkin gitu. Jadi, tapi nggak apa-apa lah, kita sabar dulu lah gitu. Yaudah, semoga ini membuahkan hasil ya, dari mereka dibiarkan begitu saja di masjid, lari-lari dan sebagainya. Kita lagi sholat, kemudian kita tetap khusyuk sholatnya, berusaha untuk tetap khusyuk gitu kan. Nah, setelah itu ya semoga bisa menjadi pelajaran yang baik buat anak-anak. Oh, yang tua-tua sholatnya pada khusyuk, berarti saya juga harus khusyuk. Tapi anak-anak susah ya. Kalau apalagi ada teman permainan, mereka ya pasti ayo rame-rame gitu kan. Rame-rame bermain, lari-lari dan sebagainya. Ya karena itu kodratnya seorang anak. Jadi anak-anak itu memang terbiasa ya untuk happy gitu kan, harus happy lah kalau anak-anak itu. Nah, jadi kalau fenomena saat ini memang kita melihat di lingkungan kita sendiri itu seperti itu. Jadi masih cenderung kepada tradisional. Jadi mengingatkannya pun juga dengan cara yang sedikit keras dan sebagainya. Padahal berbagai upaya kita sampaikan ya, mungkin lewat khutbah, mungkin lewat sedikit kajian ya, kita menyinggung sedikit tentang anak-anak. Jangan dimarahi anak-anak biar gitu. Kemudian sampai kita bilang, anak-anak itu kalau lari-lari itu saya anggap aja mereka sedang latihan sa'i ya, Safa Marwah gitu kan. Jadi seperti itu. Kemudian anak-anak itu lagi muter kita itu anggap saja itu dia sedang latihan tawaf gitu. Anak-anak sedang lempar-lemparan kan, biasanya ada guyon gitu. Ada sarung dilemparkan, ada ini dilemparkan begitu. Itu juga sama. Kita anggap aja itu anak-anak sedang latihan lempar jumroh gitu kan. Oh, tiba-tiba dia karena jalan lari terus capek, dia duduk manis, tenguk gitu kan. Layang-layang gitu, oh mungkin dia sedang wukuf di Arafah kan gitu. Jadi anggap aja cerita-cerita kejadian mereka itu kita balut dengan istilah-istilah agama yang juga tidak berbeda jauh gitu. Jadi gitu kan. Terus nanti mereka juga, oh saya tuh sedang tawaf ya. Iya, kalau sedang di tanah di Masjidil Haram di Ka'bah itu kamu lari-lari kamu keliling seperti itu namanya tawaf. Tapi kalau kamu lari itu namanya sa'i gitu. Tapi besok sa'inya jangan di sini, sa'inya di sana. Nanti kalau latihan itu di tempat manasik haji atau latihan manasik haji itu bisa gitu kita lalai. Nanti kita alihkan ke sana. Makanya masjid itu lahannya kan tidak luas, lahannya kan sempit. Terus bagaimana cara untuk bisa memberikan tambahan fasilitas untuk main anak-anak? Masjidnya itu di tengah kota, mepet, full bangunan, ada parkir sedikit. Jelas tidak mungkin ada tempat atau lahan untuk mainan anak-anak. Ya nggak usah dibuatkan, nggak apa-apa. Tetapi di situ nanti ada tempat bermain yang digital. Misalnya di samping ada TV yang nanti TV-nya TV yang edukatif ya. Yang nyeting itu bukan anaknya, tapi yang nyeting itu adalah pengelola masjid yang sudah ditayangkan. Jadi mereka hanya lihat itu. Mungkin TV anak-anak yang edukatif. Kan ada kartun-kartun yang baik. Terus kemudian di samping ya, di tempat wudhu mungkin itu ada gambar taman mungkin atau taman untuk anak-anak gitu. Terus tempat wudhu itu ada gambar cara wudhu yang baik. Itu yang gambarnya itu anak-anak gitu, bukan orang tua. Jadi gambarnya anak-anak yang sedang latihan, yang sedang melaksanakan wudhu. Gitu. Nomor 1 membasuh, mungkin cuci tangan dulu, kemudian membasuh muka dan sebagainya. Itu anak-anak semua. Jadi mereka itu kayak di situ tuh, oh ini tuh lingkungan saya, karena semuanya serba anak-anak gitu kan. Jadi anak-anak tuh paham. Kalau ketika melihat ada foto itu tuh tua itu kan, oh ini orang tua itu tahu gitu. Oh ini anak-anak, berarti seperti saya. Jadi mereka merasa bahwa ini adalah lingkungan dia. Jadi besok dia akan ke situ lagi. Terus ramah, orang-orang yang di situ ramah, terutama pengelola masjid. Kalau tadi yang saya bicarakan adalah mungkin jamaahnya ya, antar jamaah. Melihat anak-anak ramai kemudian marah. Nah ini pengelola masjid wajib tidak boleh marah. Nah, harus bisa ramah, wajib ramah kepada anak-anak yang datang. Disambut dengan baik.
Assalamualaikum adik-adik, ayo kita wudhu semuanya gitu, sambil disapa. Mungkin dia lagi jalan ke mana gitu, disapa. Nanti, oh iya Pak, iya Kak, iya Ustaz misalnya. Saya mau wudhu, ayo wudhu dulu. Terus wudhu, tapi dengan ramah. Kemudian rame, ayo kita ke sini, ini ada permen. Terus dikasih permen misalnya. Permen kan murah itu nggak mahal. Tahu nggak? Nah, diceritain dikit. Didongengin tentang kisah Nabi. Kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Balkis misalnya. Kisahnya Nabi Yusuf ya, ketika menjadi raja. Jadi kisah-kisah motivasi itu kan untuk mereka. Jadi anak-anak harus jadi raja gitu kan. Caranya gimana? Harus giat belajar, harus rajin beribadah gitu kan, dan seterusnya. Jadi ada itu kan bisa dikembangkan oleh para pengelola. Yang jelas ketika anak-anak datang itu diajak bicara, seolah kita bicara seperti menjadi seusia dia gitu. Jadi tidak terlalu formal, kemudian tidak galak-galak ya, jadi senyum, murah senyum dan sebagainya. Jadi sekali-kali memang pengelola masjid itu belajar cara berkomunikasi dengan anak di sekolah-sekolah TK ya, di RATK itu harus belajar. Jadi kemudian mempelajari psikis anaknya, psikologi anaknya seperti apa begitu. Harus begitu. Mengapa? Karena anak ini kan nanti yang akan melanjutkan estafet kita. Jadi tapuk pemimpinan, kemudian jamaah masjidnya, kemudian lingkungan masjid ya, istilahnya semua yang kita sekarang ini menjadi seorang pengelola masjid, menjadi takmir masjid, menjadi orang yang gemar ke masjid, yang tua-tua, ini harus dilanjutkan generasi berikutnya. Tapi kalau anak-anak sudah tidak lagi minat ke masjid karena ada trauma, takut ke masjid, karena masjid tidak menyenangkan, tidak membahagiakan, maka bagaimana mereka bisa mencintai masjid? Kenapa? Karena mereka adanya itu takut gitu loh. Takut kepada masjid. Nah, takut ini itu biasanya kalau yang dibawa sejak anak, sejak kecil, itu lama gitu. Kalau saya belajar psikologi anak itu, yang melekat di dalam pikiran dia, benak dia, itu nanti akan bertahan lama di situ. Dan cara untuk menghilangkannya itu akan memerlukan waktu yang lama, kemudian juga memerlukan cara yang khusus gitu kan. Nah ini yang jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi seperti itu kan, nanti malah membuat rumit gitu. Jadi yang sudah biarlah gitu kan, yang sudah terlanjur gitu kan. Saya yakin di masjid-masjid itu sudah terlanjur banyak yang mungkin salah gitu. Cara salah. Kadang ada yang ada tulisannya tidak boleh anak-anak datang seperti itu ini. Ya tidak boleh bawa anak-anak gitu kan. Bahkan anak-anak ada tempat sendiri kan, tempat khusus. Tempatnya itu biasanya kalau tarawih ini kan, saya kan sering ketika bertugas menjadi imam dan juga kultum itu kan, imam tarawih, itu pengumuman yang dibacakan oleh pengelola, bisa kan, nanti yang bertugas sebagai imam adalah ini kan, itu aja. Untuk anak-anak dimohon untuk berada di barisan paling belakang gitu kan, jangan bikin keramaian, jangan bikin gaduh, karena ini kita sedang melaksanakan sholat tarawih. Begitu pengelolanya. Waduh, dari situ ini namanya intimidasi. Nah, terus ada yang jawab, mungkin ada yang bantah sama saya mungkin. Loh, kalau nggak digituin nanti nggak dipesenin gitu, anak rame. Rame, asalkan rame itu masih di dalam kategori yang wajar, nggak masalah. Ganggu kekhusyuan, nggak apa-apa lah, kita berjuang kok. Insya Allah dapat pahala lebih banyak. Karena as-sawabu biqadri ta'ati. Orang yang beribadah itu berdasarkan pahalanya tuh berdasarkan dari kesulitan dia melakukan ibadah tersebut, gitu kan. Nanti pahalanya lebih banyak. Saya itu berusaha khusyuk susah karena di sana ramai anak-anak. Berarti pahalanya double itu. Begitu kan? Nah, caranya mungkin lebih halus lah. Anak-anak dimohon untuk tetap tenang supaya ibadah menjadi nyaman. Jadi jangan dipisah gitu. Jangan dipisah. Jadi anak-anak gabung sini aja. Ya udah begitu aja. Rame-rame dikit gak apa-apa. Karena biasanya yang anak-anak rame di masjid itu, yang senang di masjid itu, nanti dia besoknya itu akan mengajak teman-temannya yang lain. Yuk main di masjid, yuk main di masjid. Duh, kok main di masjid? Ya, memang itu bahasa anak-anak seperti itu. Gitu. Bahasa anak-anak begitu. Dari awal main, nanti lama-lama dia akan menjadi fokus kegiatan di masjid. Menjadi remaja masjid. Setelah fokus kegiatan di masjid, ibadah di masjid, maka dia akan tertaut hatinya di masjid. Ketika tertaut hatinya di masjid,
maka dia menjadi orang yang pecinta masjid dan memakmurkan masjid ke depannya. Setelah memakmurkan masjid, maka masjid menjadi berdaya, masjid menjadi kuat dan bisa bisa membantu mensejahterakan lingkungannya. Gitu. Jadi masjid yang baik, yang manajemen tertata rapi, karena orang-orangnya pun giat di masjid. Berawal dari ketika mereka masih usia anak-anak. Biasakanlah kemandirian terhadap anak sejak dini. Jadi kata-kata sejak dini itu kan berarti sejak masih belum dolor, masih kecil sekali, yang suka main-main, yang suka lari dan sebagainya. Karena kalau anak di Australia ini contohnya, Australia itu, ini kalau saya mengaca kepada pendidikannya, pendidikan Australia itu kan lebih ke friendship ya, persahabatan. Jadi anak itu tidak dicekokin materi-materi yang berat ketika dia masih sekolah PAUD ya, usia-usia PAUD, usia dini itu lebih banyak bermain gitu. Bahkan sampai usia sekolah dasar kelas 1, 2 itu masih ya main silahkan. Jadi guru tidak mewajibkan anak itu untuk ini menulis sebanyak ini, tidak. Semampunya dia. Tidak ditekan gitu kan. Tidak dia. Karena apa? Karena anak-anak itu biar berkembang sendiri otaknya begitu kan. Otaknya biar berkembang sendiri. Biar kalaupun Anda ada yang ramai di kelas ya biarkan. Yang penting tidak sampai anarkis dan sebagainya. Nah, tetapi saya menggarisbawahi juga di Australia itu ada masjid. Masjid yang memang ditulis dalam bahasa Inggris ya, bahasa mereka ya. Tapi kalau diterjemahkan itu anak-anak dilarang masuk. Yang tadi saya singgung di awal itu terjadi di sana di Australia. Kan di sana minoritas kan umat Islam itu masih sedikit, nggak begitu banyak. Tetapi berupaya untuk menjadi yang sangat fokus gitu loh. Khusyuk dalam kegiatan ibadah dan sebagainya. Di dalam pintu masjid itu dituliskan begini, anak-anak dilarang masuk. Kalau melihat itu, anak-anak ramai sedikit itu kemudian orang tuanya dibeli, orang tuanya disuruh menjaga anaknya. Di sana begitu. Tapi tidak sebanding atau tidak sesuai dengan pendidikan anak yang waktu di kelas di sekolah itu tidak ditekan materi yang begitu memberatkan gitu. Membebaskan anak berkarya, berkreasi, bermain, asalkan dia tetap sehat, asalkan dia tetap mau berangkat ke sekolah. Tidak masalah. Yang penting anak tidak boleh dikasih beban yang sangat berat karena masih kecil. Biarkan dia selalu akrab dengan temannya karena friendship dan sebagainya. Tapi kalau di masjid kok dilarang masuk lah. Ini poin kita yang seharusnya digarisbawahi. Jangan sampai terjadi di sini gitu. Bahkan di Turki ya, di Turki juga itu imam masjid ada waktu khusus untuk mengajak anak-anak yang datang ke masjid bermain-main setelah sholat. Jadi setelah melaksanakan sholat jamaah, misalkan ini sholat duhur ya, atau sholat asar yang sore itu, kalau di sini kan terbiasa ada TPQ, ada ngaji di masjid dan sebagainya. Dan di Turki sana itu sama, jadi mereka malah diajak main sama imamnya. Jadi imamnya sudah salam wiridan ya, bikot kan ya, al-qadarnya, kemudian dia keluar, anak-anak ayo kita bermain, main sepur-sepuran, itu imamnya yang jadi masinisnya itu. Dia sudah nguk lah. Yang lainnya tuh saling bergandengan itu, pegang-pegangan tuh di belakang. Jadi urut berbaris-baris di belakangnya itu sambil jalan-jalan. Nah setelah itu udah capek belum? Capek, ayo duduk. Terus cerita nabi-nabi. Terus cerita seperti itu. Jadi mereka itu kemudian dari awalnya 3 orang anaknya itu, kemudian besok menjadi 4, 5, 6, 7 sampai banyak, sampai puluhan. Mereka semua ingin datang ke masjid. Anak-anak itu ingin datang ke masjid. Kemudian suatu ketika ada materi yang saling bercerita gitu. Biasanya kan anak-anak suka cerita, suka rame gitu kan. Nah ini dikasih waktu khusus untuk bercerita, didampingi. Coba sekarang cerita, apa yang kamu tahu? Cerita tentang Nabi atau cerita tentang apa? Ini teknik-teknik yang mereka lakukan di masjid. Sehingga anak itu betah di sana gitu. Terus malah menceritakan temannya. Temanku tuh gini-gini. Enggak apa-apa. Imamnya itu masih mendengarkan gitu. Oh gitu ya. Terus apa yang kamu lakukan? Dan seterusnya. Jadi seolah-olah itu di situ menjadi taman bermain bagi anak-anak yang kedua setelah di sekolah. Baik. Mereka bermain. Ada yang ingin bergabung bersama kami, kita akan angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Irwan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang masalah sholat. Memang saya juga urus sholat haji Pak. Jadi orang tua kecil. Tetapi ketika sudah besar kadang-kadang bukan berarti meninggalkan sholat, bukan. Tapi di sini godanya lebih banyak kan kalau udah dewasa di sini. Ini Pak,
Jadi saya ingat kepada sejarah, kepada surat Al-A'raf, yaitu ketika tobatnya akan jadi Adam, Robbana doa maafusana, Pak Ilham Tamsiran, dan seterusnya. Ya itu dah selalu dibaca dengan setiap sholat wajib selalu dibaca. Karena selama sekian tahun dan Huson hidup dalam kerugian, apakah dia seperti itu Pak dalam setiap membaca sholat wajib membaca ayat tersebut? Selama satu tahun hidup saya dalam kerugian. Nah, mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Mungkin bisa ditanggapi saja ini. Ya, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di dalam surat Al-Asr itu rinci demi masa bahwa setiap manusia itu adalah rugi gitu kan. Kecuali ya ada kata istitsna kecuali. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Ila akhiri sampai seterusnya bahwa manusia itu rugi kecuali orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan. Dia tidak akan pernah rugi. Nah itu aja. Jadi kalau sholatnya masih belum bisa khusyuk, ya itu bukan orang yang rugi. Memang tidak beruntung seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Begitu beruntungnya orang mukmin yang melaksanakan sholat dengan khusyuk gitu. Jadi orang yang sholat dengan khusyuk itu dikategorikan sebagai orang yang beruntung. Tapi kalau belum khusyuk berarti belum beruntung. Artinya sholat khusyuk itu memang wajib kita lakukan. Tetapi kalau belum bisa khusyuk pun tidak ada masalah. Karena kategori di situ di dalam surat Al-Mu'minun kan begitu beruntungnya orang mukmin yang melaksanakan sholat dengan khusyuk gitu kan. Jadi kalau tidak khusyuk berarti tidak beruntung. Dia tetap boleh melaksanakan sholat. Karena kewajiban sholat itu adalah kita melaksanakan sholat, selesai, salam. Kalau kita kurang khusyuk, ya berarti itu poin yang belum ditempuh. Artinya kita harus mencoba untuk mencapai derajat kekhusyuan. Nah, ketika kita tidak khusyuk, apakah kita menjadi orang yang rugi? Tidak juga, gitu. Kalau kita mengacu pada ayat ini, tidak juga. Mengapa? Ya karena kita orang yang berupaya untuk melaksanakan sholat. Karena setiap mukmin itu sudah beruntung sebelumnya. Ya, sebelum ada ketentuan sholat, sebelum ada kewajiban ini, kita sebagai orang mukmin itu sudah beruntung. Mengapa? Karena udah punya kunci. Gitu kan. Kuncinya apa? Ya kunci yang nanti akan kita bawa buka pintu surganya. Jadi kunci surga itu kan la ilaha illallah. Cara bukanya Muhammadur Rasulullah. Itu filosofi. Jadi kita Islam, kita mukmin, kita punya kunci. Setiap orang yang punya kunci, berarti dia punya hak atas yang dikunci. Suatu saat dia akan masuk ke situ walaupun ntar dulu karena harus dihitung dulu amalnya kan gitu. Tapi kan kuncinya sudah dibawa itu. Cara bukanya itu Muhammad Rasulullah. Berarti tinggal menjalankan syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Kalau kita nggak pernah menjalankan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah, maka kita nggak bisa mau bukanya lah. Caranya buka tak mudeng, nggak ada apa pelatihannya karena kita nggak pernah berlatih kan gitu. Makanya dengan syariat ibadah kita kan berlatih untuk bisa membuka kunci tersebut. Nah, kok lama nggak buka-buka padahal kita sudah berlatih membuka di dunianya. Kemudian kenapa kita masih tetap di depan pintu nggak pernah buka-buka? Karena kita harus yaumul hisab, harus dihitung amal ibadah dulu kan. Tapi kalau yang nggak punya kunci, nggak ada harapan. Nah, artinya kita sudah beruntung. Nggak ada kata-kata rugi bagi orang mukmin. Nah, kalau yang misalkan sholatnya belum khusyuk karena mungkin terganggu anak-anak, mungkin apa misalnya, itu tadi di awal sudah saya katakan, as-sawabu biqadri ta'afi. Orang yang sangat sulit melaksanakan ibadah, pasti pahalanya lebih besar. Mengapa? Karena pahala itu berdasarkan bagaimana cara dia melakukannya. Kesulitannya seberapa, kemudian mudah atau sulit ya. Kalau sulit berarti dia dapat 2, kalau mudah dapat 1 misalnya gitu. Kenapa? Karena berdasarkan masakotnya, kesulitan kita melaksanakan ibadah. Gitu. Jadi tidak ada rugi kecuali orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh di dalam surat Al-Asr. Ya. Iya, yang terakhir ini mungkin bisa dirangkumkan kajian kita pagi hari ini. Apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat, utamanya yang lebih dewasa seperti itu, supaya kita bisa menjadikan masjid ini tempat yang menyenangkan untuk anak-anak. Ya. Masjid yang menyenangkan untuk anak-anak adalah jadikanlah masjid itu menjadi rumah kedua, tempat bermain untuk anak-anak. Tempat bermain bukan berarti di sekujur masjid, di semuanya masjid itu ada mainan anak-anak, ada ayunan, tidak. Karena itu tidak relevan. Tetapi bagaimana cara menyambut mereka datang ke masjid,
kemudian membawa oleh-oleh kesan yang baik kepada mereka, supaya mereka pun merasa akan kembali lagi ke masjid. Kan begitu. Masjid bukan tempat hanya untuk ibadah yang kemudian didominasi oleh orang-orang tua, tetapi tempat ibadah yang juga bisa bersahabat dengan anak-anak. Anak-anak ramai di masjid, gegeran, suka main-main, lari-lari dan sebagainya, mengganggu kekhusyuan ibadah. Ya namanya juga anak-anak. Jangan lantas kita marahi, jangan lantas kita usir untuk pulang. Karena sekali kita mengusir mereka untuk pulang, maka ada perasaan, ada hal yang membekas di dalam hatinya bahwa dia dilarang ke masjid. Ketika dia ada hatinya itu, bekas hatinya itu mengatakan dia itu dilarang ke masjid, maka dia nanti nggak akan ke masjid lagi. Ketika mereka nggak ke masjid lagi, anak-anak nggak ada yang di masjid, maka yang terjadi adalah di masjid ini tidak ada lagi generasi yang akan melanjutkan estafet kita. Ini sangat berbahaya. Maka dari itu, bukan berarti saya mengajak kepada para masyarakat untuk main-main di masjid, kemudian lari, lempar-lemparan, kotor-kotor, tidak. Tetapi mereka kan tahu masjid itu tempat ibadah. Mainnya tuh sekedarnya, di luar, di halaman. Misalkan masjidnya lantai 2 di atas. Ya kalau takut ya jangan main ke atas, nanti jatuh di bawah saja. Kemudian lari-lari biarkan, kita cuekin saja. Jangan marah gitu maksudnya, biarkan saja. Tetapi ada saat-saat di mana anak-anak itu dijadikan satu, diajak ngobrol dengan baik, demokratis, tidak lantas dimarah-marahi dan sebagainya. Terus dikasih pengarahan-pengarahan yang baik dengan lembut, lintah, dengan cara yang lemah lembut. Pipisnya di sebelah sana misalnya. Jangan jangan kecehnya jangan begitu, tapi kecehnya begini, cara gitu. Larinya jangan ke sini, tapi yang ke sebelah sana. Begitu. Terus ngomong tentang yuk, hafalan yuk. Jadi seperti itu dan sebagainya. Wah, ganggu khusyuk, ya biarkan saja. Nanti kan lama-lama kita malah semakin bisa khusyuk. Karena usaha kita lebih kuat lagi untuk mencapai khusyuk kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi, wah ini teori Pak, ini susah ini. Apakah bisa? Mungkin jenengan hanya teori. Ya itu kita coba bersama-sama. Dimulai dari diri kita sendiri yang menjadi pengelola masjid misalnya. Bagaimana cara kita mengarahkan mereka untuk sesuatu yang baik, yang tidak membuat mereka takut, yang justru membuat mereka nyaman, yang akhirnya mereka juga bisa kembali lagi ke masjid. Kan begitu. Contoh-contoh banyak yang sudah melakukan itu di luar negeri maupun yang di dalam negeri. Jadi kita jadikan mulai hari ini, ayo kita mempunyai kewajiban untuk mendidik anak-anak kita kembali mencintai masjid. Dengan cara apa? Ya kita perlakukan mereka di masjid dengan yang baik. Tamu yang baik. Tamu yang kerasan di masjid. Ya caranya gimana nanti? Insya Allah akan semakin berkembang. Jadi cara-caranya kita akan berkembang. Mungkin saat ini kita kasih permen, mungkin besok kita apalagi. Itu nanti akan menyesuaikan keadaan anak tersebut dan kondisi yang ada di sana. Kan masing-masing mungkin berbeda. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Dan saya kembali ucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-77. Sekali di udara tetap di udara. Tetap sehat semuanya. Dan apabila ada kekurangan hari ini saya menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian ya kajian kami bersama dengan Kang Sholihul Hadi di edisi kali ini. Bagaimana kita semua bisa menciptakan masjid yang menyenangkan untuk anak-anak. Baik, kita akan hadirkan sesaat lagi untuk Anda berita lintas pagi. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kami ucapkan terima kasih, kita akan bertemu esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.